Tidak ada yang mempersiapkan Raka untuk malam itu. Telepon dari adiknya, Mira, datang ketika ia baru saja menutup laptop di kantornya. Suara Mira gemetar. "Mas, ayah mau bicara malam ini, katanya penting." Raka terdiam. Sudah 2 tahun ia tidak pulang. Sejak pertengkaran terakhir itu, ia bersumpah tidak akan menginjak rumah itu lagi. Tapi malam ini, ada sesuatu dalam suara Mira yang membuat hatinya bergetar. Sebelum kita melanjutkan kisahnya, jangan lupa subscribe channel Pelangi Kisah dan tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Raka tiba di rumah pukul 8 malam. Udara Bandung terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu teras kuning redup, cat dinding mulai kusam, dan pot bunga buatan almarhum ibunya masih di tempat yang sama. Tidak ada yang berubah, kecuali dirinya. Mira membuka pintu dengan mata sembab. "Ayah di kamar, dari sore cuma tiduran, Mas. Katanya mau nunggu kamu." Raka hanya mengangguk. Ia melepaskan sepatunya perlahan, menatap ruangan yang dulu selalu ramai suara ibu dan aroma masakan. Sekarang sunyi. Langkahnya berat menuju kamar ayah. Setiap langkah membawa potongan kenangan. Ketika ayah memarahinya karena bolos sekolah, ketika ayah diam saat ibunya menangis, dan ketika terakhir kali ia meninggalkan rumah tanpa menoleh. Di dalam kamar, Pak Harun berbaring di ranjang kayu. Wajahnya pucat tapi senyumnya muncul saat melihat Raka. "Masuklah, Kah?" Suara itu parau, nyaris seperti bisikan. Raka berdiri di ambang pintu, kaku. "Mira bilang ayah sakit. Kenapa tidak ke rumah sakit?" Pak Harun hanya tersenyum kecil. "Sudah ke sana, tapi sekarang ayah cuma ingin di rumah, di tempat ini." Keheningan memenuhi kamar, hanya terdengar suara jam dinding berdetak. Mira duduk di kursi kecil di dekat ranjang, menunduk. "Ayah ingin bicara sama Mas dulu." Raka menatap adiknya. "Kamu tunggu di luar." Mira ragu, tapi akhirnya keluar perlahan, menutup pintu. Raka mendekat, tapi jaraknya tetap menjaga gengsi. "Apa yang mau ayah bicarakan?" Pak Harun menarik nafas dalam-dalam. "Ayah tahu kamu masih marah." "Tidak, saya cuma tidak peduli," jawab Raka cepat. "Tapi kamu tetap datang malam ini," ujar ayahnya pelan, menatap mata anaknya yang penuh amarah. Raka memalingkan wajah. "Saya datang karena Mira memaksa, jangan salah sangka." Pak Harun batuk kecil lalu berkata, "Dulu ayah keras padamu bukan karena benci, tapi karena takut kamu tumbuh seperti ayah, menyesal di akhir." "Menyesal apa?" potong Raka. "Menyesal tidak cukup jujur pada keluarga." Raka mengerutkan kening, tapi ayahnya hanya menatap langit-langit. "Nanti kamu akan tahu." Suasana kembali hening. Raka menatap wajah ayahnya yang lemah. Ada bagian dalam dirinya yang ingin marah, tapi juga kasihan. Ia ingin mengatakan sesuatu, mungkin maaf, tapi lidahnya berat. Pak Harun tersenyum samar. "Kak, apa kamu masih ingat hari kamu lulus SMA?" Raka menatapnya sebentar. "Ayah tidak datang waktu itu." "Ayah datang, tapi berdiri di luar pagar. Ayah lihat kamu senyum sama ibu, dan ayah tahu kamu tidak butuh ayah lagi." Kata-kata itu menusuk hati Raka. Ia terdiam lama, tangannya mengepal. "Kenapa baru sekarang ngomong seperti ini?" Suaranya serak. "Karena waktu ayah hampir habis," jawab Pak Harun jujur. "Dan ayah ingin kamu tahu satu hal. Ayah tidak sempurna, tapi ayah tidak pernah berhenti mencintai kalian." Raka menunduk. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, matanya basah. Ia tidak tahu kenapa, tapi rasa sesak itu akhirnya pecah dalam diam. Mira masuk kembali dengan segelas air. "Ayah, minum dulu." Pak Harun tersenyum lemah. "Terima kasih, Nak." Ia menatap dua anaknya bergantian. "Kalian saling jaga ya, setelah ayah tiada." "Jangan bicara begitu," bisik Mira. Tapi malam itu, semua orang tahu, ini bukan malam biasa. Pak Harun memejamkan mata beberapa saat, napasnya berat. "Di meja ruang tamu, ada sesuatu untuk kalian." "Apa itu?" tanya Mira cemas. "Sebuah surat," jawabnya pelan. "Buka setelah ayah istirahat." Raka spontan berdiri. "Ayah jangan bicara seperti itu." Namun Pak Harun hanya tersenyum. "Terima kasih sudah pulang, Kak." Setetes air mata jatuh dari sudut matanya. Lalu perlahan matanya terpejam. Sunyi. Mira berlari ke sisi ranjang. "Ayah!"
Raka terpaku, tangannya gemetar, tubuhnya kaku. Ia tidak bisa mengeluarkan suara. Malam itu menjadi malam yang tidak pernah mereka lupakan. Malam yang mengakhiri jarak, sekaligus membuka jalan menuju rahasia yang tertulis di sebuah surat di atas meja ruang tamu. Pagi itu, rumah keluarga Harun sunyi. Tidak ada suara televisi, tidak ada aroma kopi. Hanya suara kipas angin tua yang berputar pelan. Di ruang tamu, jenazah Pak Harun sudah dibawa ke masjid untuk disolatkan. Raka duduk di kursi rotan, menatap kosong ke lantai. Sementara Mira sibuk membereskan gelas dan piring bekas malam sebelumnya. Raka belum berkata apapun sejak fajar. Matanya sembab tapi kaku. Ia tidak menangis di depan siapapun. Sejak dulu, ia selalu begitu. Mira memperhatikan kakaknya dari jauh. Ada sesuatu yang menahan napas di dadanya. Ia ingin bicara, tapi takut Raka menjauh seperti biasanya. Lalu, matanya tertuju pada meja kecil di dekat televisi, tempat yang disebut ayah mereka semalam. Di atas meja itu, ada sebuah amplop coklat lusuh dengan tulisan tangan, "Untuk anak-anakku." Mira memegangnya perlahan, menatap tulisan itu lama sekali. "Mas, ini yang ayah maksud semalam." Raka menoleh singkat, "Letakkan saja di situ." "Tapi ini untuk kita berdua." Raka bangkit, mendekat. Ia menatap amplop itu, lalu menarik napas berat. "Kamu baca saja, saya tidak mau tahu lagi." Mira menatap kakaknya. "Mas, ini pesan terakhir ayah, masa kamu tidak ingin dengar?" "Dia sudah pergi, apalagi yang mau dikatakan?" jawab Raka dingin. "Jangan bicara seperti itu," suara Mira bergetar. "Ayah meninggal setelah menunggu kamu. Bukankah itu cukup untuk kamu tahu betapa dia masih peduli?" Raka diam. Ia menatap ke arah jendela yang terbuka separuh, membiarkan udara dingin masuk. "Saya tidak mau dengar alasan, Mir. Sudah cukup saya dengar semua dulu waktu ibu pergi." Mira menunduk. "Jadi kamu masih menyalahkan ayah?" Raka berbalik. "Kamu pikir siapa yang bikin ibu menderita waktu itu?" "Mas, kamu tidak tahu semua yang terjadi." Suara Mira mulai meninggi, tapi nadanya tetap bergetar. "Kamu hanya tahu dari sisi kamu." Keheningan panjang. Raka menatap amplop di tangan Mira. Kertasnya sudah menguning di beberapa sisi, tapi masih utuh. Ia teringat wajah ayahnya malam tadi, senyum kecil sebelum menutup mata. Ada sesuatu dalam tatapan itu yang terus menghantui. Akhirnya Raka duduk kembali. "Baiklah, buka." Mira membuka amplop perlahan. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas yang ditulis dengan tinta hitam. Tulisan tangan ayah mereka yang khas, miring ke kanan, agak goyah. Mira mulai membaca dengan suara pelan. "Untuk anak-anakku, Raka dan Mira. Jika kalian membaca ini, berarti ayah sudah tidak ada. Ayah menulis surat ini bukan untuk menjelaskan diri, tapi untuk jujur. Dulu ayah berbuat salah. Bukan karena ayah tidak cinta kalian, tapi karena ayah tidak berani bicara jujur pada waktu itu." Mira berhenti sejenak, menatap Raka, tapi Raka tetap menunduk, tanpa ekspresi. "Raka, ayah tahu kamu paling kecewa pada ayah. Ayah keras padamu karena ayah ingin kamu kuat. Tapi kekuatan itu tidak seharusnya membuatmu kehilangan hati. Maafkan ayah jika semua yang ayah lakukan membuatmu merasa tidak dicintai." Tangan Mira gemetar. Raka masih diam, tapi matanya mulai berair. Ia cepat mengusapnya. "Lanjutkan," suaranya serak. "Ada satu hal yang harus kalian tahu. Ibu kalian pergi bukan karena orang ketiga. Ibu pergi karena ayah terlilit hutang besar. Hutang itu ayah ambil demi membayar kuliah Raka, karena ayah tidak mau kamu berhenti sekolah waktu itu. Tapi ayah terlalu malu untuk jujur. Ibu tahu, tapi ia marah karena ayah membohonginya. Sejak itu, rumah kita dingin. Semua salah ayah." Mira menutup surat itu sebentar, menahan napas. "Mas." Raka menatap lurus ke lantai. "Dia bohong. Ibu bilang sendiri ayah tidak pernah peduli." "Mas, ayah mungkin memang salah, tapi tidak semuanya seperti yang kamu kira." Raka berdiri tiba-tiba. "Kamu mau percaya silahkan, saya sudah cukup."
Ia berjalan menuju pintu, tapi berhenti ketika Mira berkata, "Ayah menulis sesuatu lagi di halaman terakhir." Raka berbalik perlahan. Mira membaca, "Jika nanti kalian membuka surat ini, datanglah ke rumah Pak Arif. Dia tahu sesuatu yang ayah tinggalkan. Jangan takut mendengar kebenaran. Kadang kebenaran datang setelah orangnya pergi." Raka terdiam. Nama itu ia kenal. Pak Arif, teman lama ayahnya, notaris yang dulu sering datang ke rumah. "Untuk apa ayah titip ke dia?" gumamnya pelan. Mira menatap surat itu. "Kita harus ke sana, Mas." Raka ragu sejenak, lalu berkata datar, "Terserah kamu, tapi jangan harap saya ikut kalau cuma untuk dengar cerita lama." Ia berjalan keluar, menyalakan motor di halaman. Namun sebelum pergi, pandangannya terhenti pada foto keluarga yang tergantung di dinding ruang tamu. Foto yang diambil 15 tahun lalu, ketika semuanya masih utuh. Ia menatap wajah ayahnya dalam foto itu, tersenyum kaku, lalu meninggalkan rumah tanpa suara. Mira memandangi surat di tangannya. Air matanya jatuh ke kertas yang kini mulai lembab. Ia berbisik, "Ayah, apa sebenarnya yang ayah sembunyikan selama ini?" Pagi itu, cahaya masuk lewat jendela, menyinari meja tempat surat itu diletakkan kembali. Di atasnya, tersisa bekas lipatan halus dan satu kalimat terakhir yang baru kini terasa berat. "Terima kasih sudah pulang, meski terlambat." 2 hari setelah pemakaman ayahnya, Raka belum kembali ke rumah keluarga. Mira sendirian membereskan barang-barang peninggalan ayah di kamar belakang. Di setiap sudut ada kenangan yang menempel, foto-foto tua, baju yang masih rapi di lemari, dan beberapa buku catatan kecil. Ia menemukan sebuah kotak kayu kecil di bawah ranjang. Di dalamnya tersimpan tumpukan surat, bon, dan selembar kertas yang membuat Mira tertegun. Salinan kwitansi pembayaran hutang atas nama Harun Santosa tertanggal 10 tahun lalu, jumlahnya besar. Di pojok kertas ada tanda tangan seseorang yang ia kenal samar, Arif Prasetyo, notaris. Mira duduk di lantai menatap dokumen itu lama sekali. Ia teringat kalimat terakhir di surat ayah, "Datanglah ke rumah Pak Arif." Sore harinya, ia menghubungi Raka. "Mas, aku harus bicara." "Kalau soal surat itu, sudahlah," jawab Raka singkat lewat telepon. "Mas, aku nemu kwitansi, hutang, ada nama Pak Arif di situ. Sepertinya ini ada hubungannya." Raka diam beberapa detik sebelum akhirnya berkata, "Jam berapa kamu ke sana?" "Besok pagi." "Baik, aku ikut." Keesokan paginya, mereka tiba di rumah Pak Arif, sebuah rumah berarsitektur modern di kawasan Dago Atas. Halamannya luas, dipenuhi tanaman hijau. Raka sempat terlihat enggan turun dari motor, tapi akhirnya mengikuti Mira masuk. Seorang pria berusia 60-an dengan jas rapi menyambut mereka di ruang tamu. "Raka, Mira, akhirnya kalian datang juga." Raka sedikit terkejut. Jadi, ayah benar menitipkan sesuatu. Pak Arif mengangguk pelan. "Beliau datang ke sini sekitar 3 minggu lalu. Wajahnya tampak lelah, tapi semangatnya kuat. Ia minta saya menyimpan satu dokumen untuk diberikan kepada kalian setelah beliau tiada." Mira memandang pria itu dengan hati berdebar. "Dokumen apa, Pak?" Tanpa banyak bicara, Pak Arif membuka laci meja kerjanya dan mengeluarkan sebuah map coklat tebal. Ia menyerahkannya kepada Mira. "Ini surat tanah, tapi bukan tanah warisan biasa." Raka menatap map itu. Ayah tidak pernah punya tanah, dari mana dia dapat ini? Pak Arif menarik napas. "Tanah ini hasil dari kerja keras beliau selama beberapa tahun terakhir. Beliau bekerja sebagai penjaga malam di gudang lama milik seorang teman saya. Gajinya kecil, tapi sebagian ia sisihkan untuk membeli sebidang tanah kecil di pinggiran kota Cimahi." Mira menutup mulutnya, menahan haru. Ayah tidak pernah cerita apapun. Beliau ingin memberi kejutan. Katanya, itu untuk kalian berdua, agar punya tempat membangun sesuatu bersama. Raka diam cukup lama. Tangannya gemetar ketika menyentuh dokumen itu. "Jadi, selama ini ayah bekerja diam-diam demi kami?" Pak Arif mengangguk. "Benar, bahkan hutang yang dulu membuat rumah tangganya goyah sudah beliau lunasi beberapa tahun lalu.
Tapi beliau tidak ingin kalian tahu. Katanya, ia ingin kalian menemukan sendiri alasannya setelah ia tiada. Air mata Mira menetes. Kenapa ayah memilih diam? Kenapa tidak bilang sejak dulu? Pak Arif tersenyum lemah. Kadang orang tua takut anak-anaknya hanya akan percaya setelah kehilangan. Raka menunduk dalam diam. Ia merasa dadanya berat. Dalam pikirannya, ia mendengar kembali kata-kata ayah malam itu. Ayah tidak pernah berhenti mencintai kalian. Sekarang, kalimat itu terasa benar-benar nyata. Pak Arif, suara Raka lirih. Bolehkah saya melihat surat ini sebentar? Pak Arif mengangguk. Raka membuka halaman terakhir dan menemukan tulisan tangan ayahnya di pojok kertas. Tanah ini bukan untuk dijual. Bangunlah sesuatu yang bermanfaat di atasnya. Raka menatap tulisan itu lama. Suaranya parau. Dia memang sudah menyiapkan semuanya. Mira menatap kakaknya dengan lembut. Mas, ayah tidak ingin kita terus marah. Raka menatap adiknya, lalu mengalihkan pandangan. Aku tahu. Pak Arif menatap mereka berdua. Masih ada satu hal lagi yang beliau titipkan. Sebuah amplop kecil berisi flash disk. Beliau bilang, buka setelah kalian membaca surat tanah ini. Pak Arif mengambil amplop putih dari laci dan menyerahkannya kepada Mira. Flash disk? Tanya Raka bingung. Ya, jawab Pak Arif. Saya tidak tahu isinya, tapi beliau tersenyum ketika menitipkannya. Katanya, itu cerita terakhir. Mira menggenggam amplop itu erat. Terima kasih Pak Arif. Pak Arif menepuk bahunya lembut. Ayah kalian orang baik. Ia hanya terlalu keras pada diri sendiri. Saat keluar dari rumah itu, suasana hening. Angin pagi meniup lembut jaket Mira. Ia memandang flash disk kecil di tangannya, lalu berkata pelan, Mas, mungkin ini jawaban yang belum selesai. Raka tidak menjawab. Ia hanya menatap jauh ke jalan menurun, matanya menerawang. Ada rasa bersalah yang menumpuk, tapi juga sesuatu yang baru tumbuh di dadanya. Rasa ingin tahu dan penyesalan yang menekan dada. Di sepanjang perjalanan pulang, keduanya tidak banyak bicara. Namun kali ini, sunyi di antara mereka tidak lagi terasa sekeras dulu. Ada ruang kecil untuk memahami. Surat itu, dokumen itu, dan amplop kecil di tangan Mira, semua menjadi potongan rahasia yang perlahan membuka wajah sejati seorang ayah yang selama ini mereka salah mengerti. Malam itu, setelah pulang dari rumah Pak Arif, Mira duduk sendirian di ruang tamu. Lampu temaram, televisi menyala tanpa suara. Di meja, flash disk yang diberikan Pak Arif tergeletak begitu saja. Ia menatap benda kecil itu lama sekali, seolah sedang menimbang apakah ia siap membuka apapun yang tersimpan di dalamnya. Raka masuk dari dapur dengan segelas air. Kamu belum tidur? Mira menggeleng. Aku takut, Mas. Takut kalau isinya malah bikin kita tambah sedih. Raka duduk di seberang, menatap adiknya dengan wajah lelah. Mungkin sebaliknya, mungkin itu hal terakhir yang ayah ingin kita tahu. Beberapa detik kemudian, Mira menghubungkan flash disk itu ke laptop. Layar hitam, hanya satu folder bernama Untuk Anak-Anakku. Ia membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya, satu video berdurasi 12 menit. Raka menelan ludah. Putar, katanya pelan. Layar menampilkan wajah ayah mereka, duduk di kursi ruang tamu yang dulu sering mereka gunakan untuk makan malam. Rambutnya sudah banyak memutih, tapi senyumnya hangat. Kalau kalian menonton ini, suara ayah terdengar lirih, berarti ayah sudah tidak ada. Raka menunduk, Mira menutup mulutnya menahan tangis. Ayah tahu, kalian marah karena dulu ayah memutuskan berpisah dengan ibu. Tapi ada hal yang belum sempat ayah jelaskan. Dulu, ayah terlilit hutang besar karena menolong sahabat ayah yang bangkrut. Ayah takut kehilangan rumah, takut kalian ikut susah. Karena itu, ayah bekerja diam-diam di luar kota tanpa bilang siapapun. Tapi ibu salah paham. Ia pikir ayah pergi karena bosan. Raka mengepalkan tangan, matanya memerah. Di layar, ayah melanjutkan. Ayah bukan lelaki sempurna. Ayah banyak salah. Tapi satu hal yang ayah tahu, ayah tidak pernah berhenti berusaha memperbaiki semuanya, walau caranya salah. Mira terisak. Mas, Raka menatap layar tanpa suara. Ayah melanjutkan.
Tanah di Cimahi itu, ayah beli bukan hanya untuk warisan. Ayah ingin kalian membangun usaha kecil, mungkin kafe, atau tempat yang bisa jadi milik kalian berdua. Jangan dijual, jadikan tempat itu awal yang baru. Video berhenti sesaat, lalu muncul lagi potongan terakhir, ayah menatap kamera dengan mata berkaca-kaca. Maafkan ayah, kalau waktu bisa diulang, ayah akan bicara lebih jujur. Tapi sekarang, ayah hanya bisa titip pesan, jangan warisi kesalahpahaman, warisilah ketulusan. Video berakhir, hening. Raka bersandar di kursi, air matanya menetes perlahan. Dia menanggung semua sendirian, Mir. Mira mengangguk sambil terisak. Aku dulu sering marah tanpa mau dengar penjelasannya. Beberapa menit berlalu tanpa suara, hanya bunyi kipas angin yang berputar pelan. Raka akhirnya berdiri, mengambil kunci motor. Kita ke Cimahi besok, aku mau lihat tanah itu. Mira menghapus air matanya. Masih malam? Justru itu, aku nggak bisa tidur kalau belum lihat. Mereka berdua berangkat subuh, menembus jalanan Bandung yang masih berkabut tipis. Perjalanan 1 jam terasa panjang. Mira hanya diam, sesekali melihat keluar jendela. Raka fokus pada jalan. Pikirannya campur aduk antara sesal dan rindu. Sampai di lokasi, mereka melihat sebidang tanah kecil dengan papan bertuliskan milik Harun Santosa. Di sekelilingnya, ada beberapa rumah sederhana dan kebun singkong. Mira melangkah perlahan ke tengah tanah. Ini nyata, katanya lirih. Raka menatap sekeliling, mencoba membayangkan ayahnya berdiri di tempat yang sama. Dia bahkan sempat menanam pohon kecil di pojok sana, katanya menunjuk satu titik di dekat pagar bambu. Mira melihat pohon itu, masih muda, daunnya hijau segar. Kayak simbol ya mas, dia menanam sesuatu, berharap tumbuh. Raka tersenyum lemah. Dan sekarang, giliran kita yang harus merawatnya. Mereka berdua duduk di tanah itu cukup lama. Tak ada kata-kata lagi, hanya rasa hangat di dada yang perlahan menggantikan luka lama. Mira memandang kakaknya. Mas, kita bisa bikin tempat kecil di sini. Nggak perlu besar, asal ada foto ayah di dindingnya. Raka mengangguk. Kita mulai dari sini, dari apa yang dia tinggalkan. Menjelang siang, mereka kembali ke motor. Di ujung jalan, Raka berhenti sebentar dan menatap ke belakang. Mir, katanya, kalau bukan karena surat dan video itu, kita mungkin gak akan pernah tahu siapa ayah sebenarnya. Mira tersenyum samar. Mungkin memang begitu caranya ayah minta kita kembali satu keluarga. Raka menatap jauh ke arah tanah yang kini terasa punya makna baru. Jejak masa lalu ternyata nggak selalu harus dihapus, kadang cukup dimengerti. Mereka melangkah pergi, tapi kali ini tidak dengan beban, melainkan dengan rasa tenang, seolah langkah mereka mengakhiri pertikaian panjang yang selama ini menggantung tanpa jawaban. Sudah 2 minggu berlalu sejak Raka dan Mira mengunjungi tanah warisan ayah mereka di Cimahi. Sejak hari itu, hubungan keduanya perlahan membaik. Mereka mulai sering berbicara tanpa tegang, kadang bahkan diselingi tawa kecil seperti dulu. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal, ibu mereka. Ibu tinggal di rumah kontrakan kecil di Antapani, Bandung. Sejak bercerai, hubungan Raka dengan ibunya tak pernah benar-benar pulih. Mira masih sesekali datang menjenguk, tapi Raka selalu menolak ikut. Ia menganggap ibunya tidak pernah berusaha memahami ayah mereka. Namun, setelah menonton video peninggalan ayah, pikiran itu mulai goyah. Suatu sore, Mira duduk di teras sambil menatap hujan. Raka baru pulang dari bengkel tempatnya bekerja. Mas, kata Mira pelan, aku mau ke rumah ibu besok. Aku pengen cerita tentang ayah, tentang tanah itu. Raka hanya diam. Ia membuka sepatunya perlahan, lalu bertanya, dia masih di tempat yang sama? Iya, rumah kontrakan yang dulu. Kalau aku ikut, kamu nggak apa-apa. Mira menoleh cepat. Serius, Mas? Raka mengangguk kecil. Mungkin sudah waktunya aku bicara sama beliau. Keesokan harinya, mereka berangkat pagi-pagi. Rumah ibu mereka berada di gang sempit yang dipenuhi tanaman pot dan jemuran. Dari kejauhan, Mira bisa melihat sosok perempuan berusia sekitar 50 tahun sedang menyapu halaman. Tubuhnya terlihat lebih kurus dibanding terakhir kali mereka bertemu.
Ibu, suara Mira pelan. Perempuan itu berhenti menyapu, lalu menatap ke arah mereka. Matanya membesar, seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Raka, suaranya bergetar. Kamu datang juga? Raka berdiri di depan pagar, kaku. Iya, Bu. Mira membuka pagar dan langsung memeluk ibunya. Ibu, aku kangen. Ibu menepuk bahunya perlahan. Ibu juga, Nak. Raka masih berdiri diam. Lalu perlahan ia melangkah masuk. Boleh aku bicara sebentar? Ibu mengangguk dengan senyum kecil yang sulit ia tahan. Di ruang tamu sederhana itu hanya ada meja kayu, televisi kecil, dan beberapa foto lama di dinding. Salah satunya foto keluarga mereka sebelum semuanya berantakan. Raka duduk berhadapan dengan ibunya, sementara Mira duduk di samping berusaha menahan haru. Ibu, Raka mulai bicara pelan. Aku baru tahu semuanya, tentang ayah, tentang alasan dia pergi dulu. Ibu menunduk, matanya mulai basah. Akhirnya kamu tahu juga, Nak. Kenapa ibu nggak pernah cerita? Tanya Raka, nadanya masih menahan emosi. Ibu mengusap air matanya. Waktu itu ibu marah, Raka. Marah karena ayah tidak bilang apa-apa. Ibu pikir dia memilih meninggalkan kami. Ibu nggak tahu kalau ternyata dia menanggung semuanya sendirian. Raka menatap ibunya lama. Jadi, semua ini cuma salah paham. Ibu mengangguk pelan. Ibu tahu semua sudah terlambat, tapi setiap malam ibu berdoa supaya kalian mau memaafkan ayah, juga memaafkan ibu, karena nggak bisa menahan perpisahan itu. Mira menggenggam tangan ibunya. Ibu, ayah nitip pesan terakhir. Dia bilang, jangan warisi kesalahpahaman, tapi warisilah ketulusan. Ibu terisak makin keras. Ayahmu memang begitu, selalu tahu apa yang penting, tapi sering terlambat mengatakannya. Raka menunduk, matanya mulai basah. Aku sempat benci sama ibu, sama ayah, tapi ternyata yang salah bukan mereka, tapi aku. Aku nggak mau dengar penjelasan siapapun. Ibu memeluk Raka erat. Kamu cuma anak yang terluka, Nak, dan ibu pun begitu. Suasana hening beberapa saat. Raka, yang sejak tadi menahan tangis, akhirnya memeluk ibunya balik. Pelukan itu lama, seolah dua hati yang lama terpisah, akhirnya menemukan jalan pulang. Sore itu, mereka duduk bertiga di teras, minum teh hangat sambil berbagi cerita. Ibu bercerita tentang masa-masa setelah perceraian, tentang bagaimana ia bertahan dengan menjahit pakaian tetangga, dan tentang betapa ia selalu menyesal tidak mencoba menenangkan ayah ketika semuanya runtuh. Mira memperhatikan wajah ibunya yang kini tampak lebih tenang. Bu, ayah beli sebidang tanah di Cimahi. Dia bilang itu untuk kami berdua, untuk bangun sesuatu yang bermanfaat. Ibu menatap Mira dengan mata berkaca-kaca. Dia benar-benar tidak pernah berhenti memikirkan kalian. Raka menimpali. Kami berencana membuat tempat kecil di sana, mungkin kafe sederhana. Kami ingin menamai tempat itu Jejak Harun. Ibu menunduk, menahan tangis haru. Nama yang indah, ayahmu pasti bahagia di sana. Mira menggenggam tangan ibunya. Bu, nanti kalau sudah jadi, ibu harus datang ke sana. Ibu tersenyum. Tentu, aku akan datang, bukan sebagai seseorang yang kehilangan, tapi sebagai bagian dari kenangan yang kembali. Menjelang malam, sebelum pamit, Raka menatap foto lama di dinding sekali lagi. Foto itu memperlihatkan ayah, ibu, dirinya, dan Mira saat masih kecil, tersenyum di depan rumah lama mereka. Aku pikir kenangan cuma bikin sakit, katanya pelan, tapi ternyata kenangan juga bisa menyembuhkan. Mira berdiri di sebelahnya, tersenyum, karena sekarang kita nggak cuma mengingat yang hilang, tapi juga yang masih tersisa. Raka mengangguk, ia memandang ibunya sekali lagi sebelum melangkah keluar. Terima kasih Bu, sudah tetap menunggu. Ibu menjawab lembut, terima kasih Nak, sudah kembali. Malam itu, udara Bandung terasa berbeda bagi mereka bertiga. Tidak ada lagi dinding yang memisahkan, hanya kenangan yang akhirnya kembali ke tempatnya, di hati masing-masing. 3 bulan telah berlalu sejak Raka dan Mira berdamai dengan ibu. Tanah di Cimahi kini mulai dibersihkan.
Setiap akhir pekan, mereka datang ke sana membawa cangkul, ember cat, dan tekad untuk memulai sesuatu yang baru. Namun, di tengah semangat itu, ada satu hal yang masih belum mereka lakukan, ziarah ke makam ayah bersama ibu. Hari itu, Raka sendiri yang mengusulkan. "Bu, besok kita ke makam ayah ya," katanya saat makan siang bersama. Ibu menatapnya lama. "Kamu yakin, Nak?" "Iya, Bu. Aku pikir sudah waktunya kita datang sebagai satu keluarga lagi." Mira mengangguk setuju. "Aku juga pengen Ibu lihat betapa tenangnya tempat ayah dimakamkan." Ibu mengusap matanya pelan. "Baiklah, besok pagi kita berangkat." Keesokan harinya, udara Bandung terasa lembab setelah hujan semalam. Mereka bertiga naik mobil kecil milik Raka, membawa bunga melati dan air untuk menyiram makam. Sepanjang jalan, tak banyak percakapan, hanya suara hujan kecil di kaca depan yang menemani. Sesampainya di TPU Cikutra, suasana sepi. Hanya beberapa orang terlihat berjalan pelan di antara nisan. Raka turun lebih dulu, membantu ibunya keluar dari mobil. "Hati-hati, Bu, tanahnya licin." Ibu mengangguk, langkahnya pelan tapi pasti. Mereka berjalan ke arah barisan makam di sisi timur. Di sana, di bawah pohon mangga tua, terukir nama Harun Santosa, 1969-2023. Batu nisannya sederhana, bersih dengan vas kecil di sampingnya. Mira meletakkan bunga di atas tanah, tangannya gemetar. "Ayah, kami datang," ucapnya pelan. Ibu berdiri di belakang, menatap nisan itu dengan wajah senduh. "Sudah lama ibu nggak kesini," katanya lirih. "Bukan karena ibu lupa, tapi karena ibu belum siap." Raka berjongkok, menatap nama ayahnya lama sekali. "Aku juga, Bu. Aku sempat marah terlalu lama." Air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Ternyata butuh waktu kehilangan, baru bisa ngerti. Mira menggenggam bahu kakaknya. "Ayah nggak akan marah, Mas. Yang penting kita sudah datang." Raka mengangguk. Mereka duduk bertiga di depan makam cukup lama. Tak ada kata-kata. Hanya suara angin dan rintik hujan yang kembali turun. Lalu, ibu mulai berbicara pelan, seolah pada seseorang yang duduk di hadapannya. "Harun," katanya, "aku nggak tahu kamu bisa dengar atau tidak, tapi aku mau bilang terima kasih. Terima kasih karena masih menyisakan cinta di hati anak-anakmu. Aku marah dulu, tapi ternyata di balik semua itu, kamu sedang melindungi kami." Mira menunduk, air matanya menetes di atas bunga. Raka menatap ibunya. "Bu, boleh aku bacakan doa?" Ibu mengangguk, suaranya pelan. "Silahkan, Nak." Raka menengadahkan tangan. Suaranya bergetar tapi jelas. Ia membaca doa dengan sungguh-sungguh, kalimat demi kalimat, sementara ibu dan Mira menunduk dalam diam. Usai doa, ketiganya tetap duduk. Raka lalu berkata, "Bu, aku rasa ayah pengen kita lanjut hidup tanpa beban. Dia nggak mau kita terus merasa bersalah." Ibu menatapnya, tersenyum kecil di antara air mata. "Mungkin benar. Dan sekarang aku merasa lebih ringan." Mira menambahkan, "Mungkin ayah cuma ingin lihat kita duduk di sini seperti ini, nggak berjarak lagi." Raka menatap keduanya. "Kalau begitu, mulai hari ini, nggak ada lagi dinding antara kita." Beberapa menit kemudian, mereka berdiri. Ibu mengambil air dari jerigen dan menyiram perlahan tanah di atas makam. Tangannya gemetar, tapi senyumnya tenang. "Selesai sudah," katanya lirih. "Sekarang ibu bisa tidur nyenyak malam ini." Sebelum pergi, Raka mengambil satu bunga dari atas nisan dan menyelipkannya di saku kemeja. "Untuk pengingat," ujarnya singkat. Mira tersenyum. "Pengingat kalau kita pernah disatukan lagi, bahkan setelah kehilangan." Mereka berjalan meninggalkan makam dengan langkah perlahan. Hujan mulai reda, menyisakan aroma tanah basah dan udara lembut yang menyentuh wajah mereka. Di tengah perjalanan menuju mobil, ibu menggandeng tangan Mira dan menepuk bahu Raka. "Terima kasih, Nak, sudah membawaku ke sini." Raka menatap kaca spion sebelum menyalakan mesin. "Sekarang, kita tinggal melanjutkan apa yang ayah mulai."
Dalam perjalanan pulang, mobil mereka melewati jalan menurun menuju kota. Dari kaca jendela, ibu melihat hamparan rumah-rumah kecil dan pepohonan. Ternyata hidup ini nggak berhenti di kehilangan ya, ucapnya pelan. Raka menoleh sebentar. Enggak bu, kadang kehilangan itu cuma cara Tuhan biar kita belajar kembali pulang. Mira tersenyum tipis sambil menatap keluar. Dan pulang kali ini nggak cuma ke rumah, tapi ke hati masing-masing. Mobil melaju perlahan. Tidak ada musik, tidak ada percakapan panjang, tapi udara di dalam mobil terasa lebih hangat. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, mereka bertiga pulang dengan hati yang damai. Beberapa minggu setelah ziarah ke makam ayah, rumah keluarga itu mulai terasa hidup kembali. Cat dinding yang mengelupas perlahan diperbaiki. Halaman yang dulu penuh rumput liar kini bersih. Setiap sore, ibu duduk di teras sambil menyalakan radio tua yang dulu milik ayah. Suatu hari, saat mereka sedang membersihkan gudang, Raka menemukan sebuah kotak kecil dari kayu jati di balik lemari tua. "Bu, ini kotak apa?" tanyanya sambil mengangkatnya dengan hati-hati. Ibu menatapnya lama. "Itu kotak kerja ayah. Dulu dia suka menyimpan dokumen di situ." Raka membuka perlahan. Di dalamnya ada beberapa kertas lusuh, pena hitam, dan sebuah amplop coklat tertutup rapi. Tulisan di depannya membuat mereka semua terdiam. "Untuk kalian bertiga, jika aku sudah tiada." Mira menutup mulutnya. "Jadi ayah sempat nulis surat lagi?" Ibu mengusap amplop itu dengan lembut, lalu berkata pelan, "Buka saja, Nak." Raka menarik nafas dalam, lalu membuka amplop itu. Di dalamnya selembar kertas folio yang sedikit menguning dengan tulisan tangan ayah yang masih rapi. Ia mulai membaca keras-keras. "Untuk istriku dan anak-anakku. Jika kalian membaca ini, berarti aku sudah tidak ada. Aku tidak menulis untuk membuat kalian sedih, tapi agar kalian tahu, aku pergi dengan tenang." Suara Raka mulai bergetar. Mira memegang tangan ibu erat. "Aku tahu selama ini aku tidak sempurna. Aku sering keras kepala, sering membuat kalian kecewa. Tapi semua yang kulakukan selalu ada niat melindungi. Aku hanya tidak pandai menunjukkan rasa sayang." Raka berhenti sejenak. Air matanya jatuh ke lembar surat. Ibu menunduk dalam diam, bahunya gemetar. "Istriku, aku minta maaf untuk semua yang belum sempat aku perbaiki. Aku tahu kamu memikul beban terlalu banyak selama aku sakit, tapi percayalah, aku selalu bangga padamu. Kamu ibu terbaik yang bisa dimiliki anak-anakku." Mira mulai terisak. "Mas, lanjutkan," katanya dengan suara parau. Raka melanjutkan. "Untuk Raka, anak sulungku. Kamu keras, tapi sebenarnya berhati lembut. Jangan terus merasa gagal. Hidupmu belum selesai. Jadilah pria yang berani memaafkan diri sendiri." Raka menatap surat itu lama, lalu menatap ibunya. "Aku nggak nyangka, ayah tahu semua tentangku." Ibu menatapnya lembut. "Ayahmu selalu memperhatikan, Nak. Dia hanya jarang bicara. Untuk Mira, gadis kecilku. Kamu selalu jadi cahaya di rumah ini. Kalau ibu menangis, peluk dia. Kalau Raka lelah, temani dia. Kamu jembatan yang akan menjaga rumah ini tetap utuh." Mira menutup wajahnya. "Aku nggak kuat, Bu. Ayah kayak masih ada di sini." Raka menunduk lagi ke surat itu. Di bagian bawah ada satu paragraf terakhir, ditulis lebih tebal dari yang lain. "Jika kalian menemukan surat ini, artinya waktu sudah memberi kesempatan kedua. Gunakanlah kesempatan itu untuk saling menghidupkan lagi, bukan untuk saling menyalahkan. Jangan terus menunggu kebahagiaan datang, buatlah sendiri di rumah ini." Setelah Raka selesai membaca, tak ada yang bicara. Hanya suara jam dinding berdetak pelan. Lalu ibu berkata lirih, "Surat ini seperti napas baru." Raka menatap ibunya. "Iya, Bu, seperti ayah ngasih izin kita buat mulai lagi." Mira mengangguk, "Dan kita nggak sendirian lagi." Ibu mengambil surat itu, melipatnya hati-hati, lalu memasukkannya ke dalam bingkai kaca.
Surat ini akan kita taruh di ruang tamu, katanya, supaya kita ingat bahwa cinta nggak berhenti waktu orangnya pergi. Raka tersenyum kecil. Mulai hari ini, rumah ini resmi hidup lagi. Malam itu, untuk pertama kalinya, ruang tamu mereka terang. Ada tawa kecil, obrolan ringan, dan aroma kopi buatan ibu yang memenuhi ruangan. Mira menyalakan lilin kecil di atas meja, lalu menatap bingkai berisi surat ayah di dinding. "Mas," katanya pelan, "menurutmu ayah bisa lihat kita dari sana?" Raka tersenyum. "Aku rasa iya, dan mungkin dia juga ikut duduk di sini, diam-diam." Ibu menatap keduanya lalu menambahkan, "Kalau dia benar melihat, aku yakin dia bahagia." Malam itu, mereka berbincang lama, tidak tentang masa lalu, tapi tentang hal-hal yang akan mereka lakukan ke depan, memperbaiki rumah, membuka usaha kecil, dan menjaga satu sama lain. Ketika lampu mulai dipadamkan, Raka menatap sekali lagi ke surat di dinding. Tulisannya terlihat samar di bawah cahaya temaram, tapi maknanya jelas, bahwa kadang satu surat bisa menghidupkan kembali hati yang hampir mati.